Ya, saudara, visual yang ada di depan Anda merupakan kondisi terkini Terminal JICT, di mana bisa kita lihat ada puing-puing pesawat, lalu kemudian juga temuan-temuan lah kita katakan tentang jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Dan memang untuk proses pencarian sudah berhenti sejak pukul 5 tadi dan akan dilanjutkan besok, sebagaimana yang kita kutip dari Laksamana Muda TNI Abdul Rashid yang menyatakan pukul 7 pagi penyelaman akan dilanjutkan. Tetapi perlu digarisbawahi, saudara, semua tergantung cuaca juga, tergantung alam. Kita bisa berencana, tetapi bagaimana besok ya kita tunggu, apalagi black box juga belum ditemukan. Dan saudara, nanti untuk barang-barang ataupun puing-puing yang sudah Anda lihat di depan kaca Anda itu akan diserahkan oleh tim pencari Sriwijaya. Jadi kalau misalnya yang diserahkan adalah puing-puing pesawat, artinya nanti tim pencari menyerahkannya ke KNKT. Tapi kalau memang itu korban, penumpang dan lain sebagainya akan diberikan ke DVI untuk dilakukan identifikasi lebih jauh lagi. Saya kembali tadi di RS Polri juga menyatakan, saudara, ada satu korban yang teridentifikasi berjenis kelamin pria. Dan kita nanti akan menunggu bagaimana proses selanjutnya, semoga cepat selesai. Dan kita akan berdialog, saudara, dengan Dirjen Perhubungan Udara periode 2007-2009, ada Budi Mulyawan Suyitno. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Mbak Majid. Oke, Pak Budi, ini mimpi buruk di tahun 2021 gitu. Bagaimana sebenarnya kondisi industri penerbangan kita? Terima kasih. Jadi kita memang mengalami masa prihatin setelah pandemi COVID-19 ini. Banyak maskapai yang mengurangi penerbangannya, bahkan beberapa maskapai mengalami kebangkrutan. Jadi kita bisa mengerti suasananya masih dalam keprihatinan. Namun di satu sisi, sebelum saya melanjutkan, mohon izin menyampaikan rasa duka mendalam untuk para korban dan terutama para keluarga, agar mereka diberikan ketabahan dan keyakinan bahwa semua ini sudah kehendak Tuhan, dan insya Allah para korban dalam tempat yang termulia di sisinya. Jadi masalahnya merupakan masalah klasik. Dari dulu manajemen airlines itu punya tugas adalah mencari untung dan mempertahankan maskapainya agar beroperasi. Di satu sisi penumpang memerlukan jaminan keselamatan. Apalagi kalau dikombinasikan dengan adanya gejala low cost carrier atau airline berbiaya murah. Ini memang ada perbedaan. Suatu ketika saya pernah ditanya oleh seorang pejabat tinggi, beliau menanyakan apa bedanya low cost carrier di luar negeri dan di Indonesia. Saya mengatakan low cost carrier itu pada dasarnya adalah semua biaya operasi boleh dihemat, kecuali biaya keselamatan penerbangan. Nah, waktu itu tahun 2007 banyak kecelakaan, maka saya sampaikan, di Indonesia ini ada bedanya sedikit. Semua biaya dihemat, termasuk untuk perawatan, dan banyak buktinya. Oke, Pak Budi, tadi kan disebutkan soal di mana industri penerbangannya memang harus cari untung, profit, namanya juga perusahaan begitu, tapi satu sisi juga harus melindungi konsumen. Yang jadi pembahasan juga adalah terkait dengan teguran dari FAA untuk pesawat Boeing begitu kan, katanya kalau 7 hari parkir saja bagian pesawat ada yang mengalami korosi begitu, dan bagaimana kita menyikapi teguran ini sehingga akhirnya Sriwijaya SJ182 tetap beroperasi? Ya, karena ini dilakukan oleh FAA. FAA adalah otoritas penerbangan di Amerika dan memang mempunyai hak karena Boeing pabriknya di bawah kewenangan pengawasan FAA. Oleh karena itu mereka memberitahukan kepada seluruh operator dunia dan juga seluruh regulator di dunia yang mempunyai airline mengoperasikan Boeing 737 dan sejenisnya. Sikap ini tentunya patut dicermati karena ini notis untuk semua penerbangan, baik regulator maupun operator, wajib diikuti. Dan biasanya dalam prakteknya regulator Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, akan mengeluarkan Airworthiness Directive
petunjuk-petunjuk kelaikan udara yang wajib dilakukan kepada seluruh operator di Indonesia. Dan ini harus dilakukan, antara lain misalnya adalah harus segera melakukan inspeksi di tempat-tempat yang dicurigai mengalami korosi, termasuk di engine. Iya. Pak Budi, ini kan kalau kita lihat di kondisi pandemi, kita tahu salah satu sektor yang tertekan adalah sektor transportasi pesawat udara, begitu kan? Ya. Kalau kita lihat kemarin juga ada keputusan dari Kemenhub juga menyatakan maksimal 70% untuk penumpang, meski sekarang sudah dicabut, gitu. Sudah cukup lama kita mengalami pandemi. Apakah Anda melihat bahwa ini menjadi tekanan yang sangat besar untuk industri penerbangan sehingga mungkin ada potensi mereka melakukan penghematan maintenance? Saya bicara untuk semua maskapai ya Pak, kita tidak bicara soal Sriwijaya saja. Betul. Jadi ini sama dengan posisinya di beberapa tempat di dunia ini banyak mengalami kelaparan. Dalam kondisi kelaparan serba kekurangan masih juga ditimpa dengan pandemi COVID-19. Mirip dengan industri, termasuk industri jasa penerbangan. Dalam kondisi persaingan yang begitu ketat, dan maskapai penerbangan juga mengalami kesulitan untuk membayar cicilan sewanya, ada pandemi COVID-19 yang memaksa mereka mengurangi sampai 85% armadanya. Oleh karena itu, kesulitan keuangan ini tentunya bukan suatu hal yang diabaikan, harus juga ditinjau. Karena setiap maskapai penerbangan itu memegang Air Operator Certificate. Sertifikat operasi penerbangan. Dan di sana diperbolehkan untuk melihat sampai kepada financial condition dari masing-masing maskapai. Oleh karena itu, biaya perawatan ini menjadi beban yang besar. Baik Pak Budi, kita lanjutkan dialog kita nanti, dan pertanyaan selanjutnya, apakah usia dari Sriwijaya ini sudah 26 tahun, apakah ada kaitannya dengan kondisi fisik tanda kutip untuk sebuah pesawat? Jangan kemana-mana saudara, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali.